Ketemu lagi bersama Kak Lala hari ini di ibadah sekolah minggu GKI Beringin. Nah, gimana adik-adik liburan kemarin? Terasa sekali ya adik-adik ya, seminggu lebih kita libur. Adik-adik ada yang pergi jalan-jalan bersama keluarganya atau ada yang berkunjung ke rumah saudara? Ada yang di rumah aja, tidur-tiduran, menikmati hari ya. Seminggu libur nggak ngapa-ngapain, nggak ada PR, nggak ada sekolah, di rumah mainan. Wah, menyenangkan sekali ya. Tapi hari ini hari libur terakhir nih. Besok Senin kita sudah masuk, semuanya sudah kembali beraktivitas seperti semula. Adik-adik sudah siap belum? Nah, belum siap. Masih mau libur lagi. Aduh, panjang sekali liburnya ya adik-adik ya. Nah, hari ini kita mau memulai minggu kita besok ya. Sebelum kita sekolah, kita mau mempersiapkan hati, kita mau mempersiapkan diri, kita mau mengikuti sekolah minggu. Nah, adik-adik kan kemarin seminggu kita liburan happy, kita merasa diberkati. Nah, hari ini Kak Lala juga mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama pujikan satu buah pujian. Kita mau mengucap syukur, mau sama-sama berkata, terima kasih Tuhan, aku sudah diberkati ya. Yuk kita mau nyanyikan Aku Diberkati. Oke, kita sudah mengucap syukur atas berkat Tuhan. Sekarang kita mau melanjutkan ibadah kita. Kita mau meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Selama liburan kemarin kami boleh bersenang-senang, kami boleh menikmati hari kami. Dan hari ini kami kembali ke hadapan-Mu Tuhan untuk beribadah. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu ini dari awal hingga akhir, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, karena kita sudah memuji Tuhan, kita mau memuji Tuhan lagi, supaya apa? Tuhan juga happy ya adik-adik ya. Kita happy, Tuhan happy, kita mau sama-sama naikkan satu buah pujian. Hati senang, ya ya. Hati senang, ye ye. Hati senang, amin. Di dalam Tuhan bersuka
Oke, hati senang. Kenapa hatinya senang? Karena berkat Tuhan? Oh, tentu saja. Karena kasih sayang orang tua? Oh, tentu saja. Apalagi yang bikin adik-adik senang kira-kira? Coba. Diingat-ingat yang bikin adik-adik senang. Hadiah? Oh, seru sekali. Main bersama teman, main bersama saudara-saudara. Wah, seru sekali ya adik-adik ya. Banyak sekali hal yang bikin kita senang. Tapi kalau yang bikin kita takut, ada nggak adik-adik? Takut. Aduh, kalau sekolah ya adik-adik ya, ulangan, PR, aduh bikin takut. Aduh, aku nggak bisa ngerjainnya, aduh gimana ini? Aduh gimana nih nanti kalau nilainya jelek? Atau takut karena ternyata di sekolah ada teman yang jahil dan adik-adik suka dijailin gitu ya, suka diganggu, lagi asik-asik belajar, serius dengerin gurunya, tiba-tiba ada yang senggol-senggol meja, senggol-senggol apalagi, senggol-senggol kursi, adik-adik digangguin ya, bikin takut ya adik-adik ya. Kalau yang bikin senang banyak, yang bikin takut juga banyak, kira-kira kalau takut kita bisa minta tolong siapa tuh adik-adik? Teman-teman? Betul, bisa. Guru-guru di sekolah? Betul, bisa. Kalau orang tua? Betul, bisa juga. Tapi yang terpenting, yang paling utama kita harus cari pertolongan ke siapa? Tuhan Yesus. Betul sekali. Nah, habis ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ada cerita tentang seorang yang ketakutan adik-adik. Dan apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Siapa sih yang ketakutan? Nah, anak ini kita dengerin ceritanya ya. Kita dengerin baik-baik ya. Untuk mendengarkan firman Tuhan, Kak Lala mau ajak adik-adik semua untuk menaikkan satu buah pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari. Mendengarkan firman Tuhan, kita harus mempersiapkan apa? Hati, telinga, pikiran, semuanya harus kita siapkan. Oleh karena itu, Kak Lala mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Meminta tolong pada siapa? Tuhan, untuk mempersiapkan kita supaya kita bisa mendengarkan, bisa melakukan, dan bisa memberitakan. Wah, hebat sekali ya. Yuk, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin, supaya telinga kami boleh mendengar, supaya hati kami boleh menerima, dan tubuh kami boleh melakukan firman-Mu. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik. Halo semuanya. Apa kabar semuanya? Bagaimana liburan kalian? Liburan kamu gimana, San? Hehehe, aku senang
senang banget liburan. Emang kamu kemana aja? Pokoknya aku senang banget deh. Liburan ini aku bisa kemana aja sama keluargaku. Adik-adik juga kan? Iya, betul. Liburan ini menyenangkan sekali ya, San. Tapi San, ada orang yang di dalam liburannya tiba-tiba itu ada yang gawat. Kayak gini loh, San. Aduh, kalau terjadi itu gimana ya, San? Aduh, ini beneran apa gimana sih, Kak? Enggak, ini cuma ceritanya aja. Kalau tiba-tiba adik-adik terjadi kebakaran, tiba-tiba juga ada gempa bumi, sesuatu yang sangat mengancam nyawa kita. Adik-adik mau ngapain ya? Coba aku berpikir. Kalau aku diajarin untuk berlindung. Begini. Aduh, oh begitu ya, San. Jadi kalau kita ada gempa tuh begini ya, San. Oh, kakak baru tahu. Kamu pinter banget ya. Iya dong, berlindung. Selain berlindung apa ya, San? Selain berlindung, kakak dong. Aku terus yang jawab, gimana sih? Selain berlindung, meminta tolong. Apalagi kalau kita itu sudah terjebak ya adik-adik, kita minta tolong sekencang-kencangnya. Kalau tidak bisa berbicara, ada orang yang memukul-mukul benda di belakang atau di depannya supaya berbunyi gitu loh, San. Tapi Kak, aku tuh juga pernah loh Kak, bahaya banget, kena sakit. Kata dokter sakitnya parah banget. Emang sakit apa? Itu loh Kak, masuk berdarah. Oh, maksud kamu demam berdarah kali, San, bukan masuk berdarah. Demam berdarah, oh iya itu gawat juga ya, San. Terus waktu itu apa yang kamu lakukan? Aku diam aja, soalnya aku lemas. Terus aku bingung. Aku waktu itu pokoknya takut banget. Oh gitu ya, San. Wah, banyak sekali ya orang-orang melakukan segala sesuatu ketika sesuatu gawat. Tapi San, kalau kita nih orang percaya, ada loh yang mengajarkan kita untuk berdoa. Selain berlindung baik, meminta tolong juga baik. Atau kita kalau lagi sakit istirahat. Tetapi yang terpenting dari itu semua dibarengi dengan berdoa. Seperti siapa? Seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Hah? Tuhan kita, Yesus, ajak kita berdoa kalau lagi gawat. Iya betul, kalau lagi gawat berdoa adik-adik. Seperti kisah satu ini. Setelah Yesus Kristus mengalami perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, dia lalu pergi ke satu taman. Tamannya namanya Getsemani. Coba adik-adik ulang, tamannya namanya apa? Getsemani, betul. Nah, Taman Getsemani ini adalah taman yang dipenuhi dengan pohon-pohon yang rindang, ya ini pohon-pohon olive oil. Kamu tahu nggak? Olive oil buat pasta, buat pizza. Enggak, San, kalau di zaman itu olive oil digunakan untuk berbagai macam hal, bukan hanya untuk makanan. Nah, ketika pembuatan olive oil ini adik-adik, itu nama Getsemani selalu disebutkan. Kenapa ya? Karena Getsemani itu artinya memeras dengan kencang. Supaya dari buah-buah olive itu keluarlah minyak-minyak yang nanti mereka bisa gunakan baik untuk makanan, baik untuk diri mereka. Begitu, San. Jadi memang kerja keras tuh kalau orang masuk Taman Getsemani. Oh, Yesus ajak murid-muridnya nggak Kak? Itu doa di Taman Getsemani. Nggak semua, San. Yang dia ajak hanyalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Waktu itu Yesus bilang kepada mereka, ayo ikut aku ke Getsemani. Lalu berjaga-jagalah dan berdoa. Yesus menyendiri, lalu Yesus berlutut dan berdoa. San, coba kalau berdoa gimana? Iya betul begitu ya. Tapi waktu itu Yesus takut sekali. Takut gara-gara ia tahu bahwa besok dia akan disalibkan untuk dosa-dosa manusia. Betapa takutnya, tapi dia menunduk, San.
Coba kamu menunduk, oh iya betul begitu ya. Lalu dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Itu karena saking takutnya ya San. Waduh, Yesus itu berkeringat, keringatnya besar-besar. Seperti darah keluar dari tubuhnya karena saking takutnya. Tetapi di akhir doa dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Wah, adik-adik, itulah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka ngapain? Ya berdoa dong, ikut Tuhan Yesus. Aduh, sayangnya tidak adik-adik. Jangan sampai ya, ketika Tuhan nanti melihat kita tidak sedang berdoa adik-adik. Lalu, aku nggak boleh ngapa-ngapain dong Kak. Aku harus berdoa terus dong. Nggak juga. Sembari kamu bekerja, kamu bisa kok berdoa, memikirkan kepada Tuhan, Tuhan, kalau ini susah, aku bisa nggak ya melakukannya? Tuhan, jadilah kehendak-Mu, supaya Sani menjadi anak yang lebih baik. Nah, itu doa yang sangat bagus loh San. Jadi sikap hidup kita harus terus berdoa. Nah adik-adik yang ada di rumah, siap ya untuk terus berdoa, mengandalkan Tuhan dalam doa. Jadi bukan hanya kita kalau menghadapi ketakutan, menghadapi sesuatu yang juga membahayakan, kita berlari, kita berlindung, itu baik. Tapi harus dibarengi dengan doa. Karena kita mengandalkan Tuhan di dalam doa. Nah kita mau hafalin yuk Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Coba Sani ikutin ya. Mazmur 62 ayat yang kedua. Apa San? Tolong bacain buat kita semua. Mazmur 62 ayat 2. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja, aku tenang, aku tenang. Dari Dialah keselamatanku, dari Dialah keselamatanku. Coba sekarang Sani ulang sendiri ya. Sani bisa pasti. Oke, aku coba. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dari Dialah keselamatanku. Weh, hebat Sani. Adik-adik yang di rumah juga hafalin ya ayat hafalannya. Yuk Sani, kita mau berdoa ya kepada Tuhan. Sama seperti Yesus Kristus berdoa mengandalkan Tuhan. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami berterima kasih karena Engkau mau mencontohkan kepada kami bagaimana cara kami berdoa. Tolong kami Tuhan, supaya kami rajin berdoa. Kami juga dalam hidup ini terus berdoa kepada Tuhan lewat pikiran kami, lewat perkataan kami, lewat apa yang kami lakukan. Tolonglah Bapa, dan biarlah Engkau beserta dengan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Turunlah berkat kepada anak-anak semua. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Oh, bye-bye adik-adik. Nah, gimana adik-adik firman Tuhan tadi? Bahkan Tuhan Yesus sendiri saja takut ya adik-adik ya. Apa yang Tuhan lakukan ketika takut? Berdoa, meminta tolong. Seperti itulah juga kita. Kita juga mau mencontoh, kita mau meniru apa yang Tuhan lakukan ya. Kalau takut, kita berdoa. Pertolongan pertama pada ketakutan, P3K, adalah berdoa. Ya, oke adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, Kak Lala mau aja adik-adik semua untuk mengucap syukur. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan memberikan persembahan. Nah, persembahannya bisa adik-adik transfer ke nomor rekening ada di bawah sini. Bisa minta tolong mama, papa, ya orang tua yang ada di rumah. Dan adik-adik juga bisa memberikan persembahannya secara langsung. Dimasukkan ke dalam amplop, dilipat yang rapi ya adik-adik ya. Masukkan ke dalam amplop dan bisa diserahkan ke gereja.
Nah, adik-adik, mari kita berdoa, kita mau bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Tuhan, inilah persembahan kami. Persembahan yang tidak seberapa ini, kiranya boleh menyenangkan hatimu, kiranya boleh memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau menutup sekolah minggu kita hari ini. Kita mau sama-sama pujikan satu buah pujian terakhir menutup sekolah minggu hari ini. Kita mau nyanyikan. Oke, jangan kamu khawatir ya adik-adik ya. Kita mau serahkan semua ketakutan kita kepada Tuhan. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Papa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Papa di surga peliharaku. Demikian sekolah minggu hari ini, kiranya firman Tuhan hari ini, pujian hari ini menjadi berkat untuk adik-adik. Nah, untuk menutup hari ini kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk pertolongan-Mu di ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, kami mau percaya sepenuhnya hanya kepadamu, menyerahkan segala kekhawatiran kami, segala ketakutan kami hanya kepadamu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, apapun yang akan terjadi, Tuhan akan selalu mendampingi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik di sekolah minggu depan. Sekolah minggu depan ya, bersama kakak guru sekolah minggu yang lainnya. Dadah.